saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Ananda partisipan yang hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah menyempatkan waktu untuk bisa menghadiri virtual presenting pada hari ini. Pada hari ini, saya, Bagus Dian Riswardana, bertindak sebagai host, kemudian nanti akan didampingi oleh Ananda Faisal Rozan yang akan bertindak sebagai moderator. Kemudian pemateri pada hari ini adalah Ibu Lisa Anna Haira. Ibu Lisa Anna Haira ini adalah guru dari SMK PGRI Subang yang pada kesempatan ini akan membawakan paparan mengenai cara menjadi host dan presenter pada pertemuan secara online. Ananda Faisal, bagaimana, sudah siap? Oke, sambil menunggu kesiapan dari Ananda Faisal, akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib untuk mengikuti virtual presentasi pada hari ini. Yang pertama adalah kepada seluruh peserta dimohon untuk mute mikrofonnya masing-masing. Untuk video dipersilahkan, kalau mau dibuka mangga, kalaupun tidak apa-apa. Meskipun besar harapan bisa dibuka gitu ya untuk videonya. Kemudian selama penyampaian materi dimohon untuk tidak mengeluarkan suara dari mikrofonnya. Setelah itu, jika nanti pada sesi setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Pada saat sesi tanya jawab, kami akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya, dan pertanyaan yang diambil adalah diambil berdasarkan susunan di dalam urutan kolom chat. Nah, kemudian pertanyaan nanti mohon disampaikan dalam bentuk teks di kolom chat, karena menurut pengalaman kami dari beberapa pertemuan sebelumnya ketika disampaikan melalui audio itu banyak yang kesulitan, tidak semua tapi ada yang kesulitan tertangkap audionya sehingga pertanyaannya menjadi tidak jelas. Jadi untuk mengefektifkan waktu, karena kebetulan aplikasi ini waktu terbatas, jadi mohon disampaikan melalui kolom chat. Nah, kemudian mohon maaf jika nanti ada peserta yang sekiranya dianggap membuat gaduh, mikrofonnya tidak bisa di mute. Mohon maaf kalau misalnya saya mute secara paksa. Itu saja. Untuk selanjutnya saya alihkan kepada moderator Ananda Faisal Rozan. Ananda Faisal sudah siap? Siap, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kalau begitu, berikutnya saya serahkan kepada Ananda Faisal Rozan. Baik, terima kasih kepada Bapak host, yaitu Bapak Bagus Dian Riswardana yang sudah membuka acara Pikon hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Faisal Rojan Akila, saya siswa dari SMK PGRI Subang yang mengambil jurusan TKJ. Saya bertugas kali ini sebagai moderator. Saya izin memperkenalkan dulu ya presenter kita kali ini, yaitu Ibu Lisa Anna Haira. Beliau lahir di Jakarta tanggal 22 Maret 1983 dan beliau juga mengajar di SMK PGRI Subang. Nah, kali ini beliau akan memaparkan materi tentang cara menjadi host dan presenter di seminar online. Baik, tanpa perlu berlama-lama, kita simak saja materinya. Waktu dan tepat, Ibu Lisa Anna Haira, saya persilakan.
Baik, terima kasih Ananda Faisarozan dan Bapak Bagus Dian Riswardana. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah ya? Cukup jelas, Bu. Ya. Sebentar saya share screen dulu. Sudah terlihat ya, Pak Bagus? Atau Ananda Faisarozan? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para audiens yang sudah bergabung pada VidCon pagi hari ini. Perkenalkan, saya Lisana Haira. Saya di sini bertugas sebagai presenter dan akan memaparkan materi tentang bagaimana cara menjadi host dan presenter dalam sebuah seminar online. Kebetulan kemarin saya sudah memberikan materi tentang bagaimana menjadi moderator, dan hari ini saya akan mengulas bagaimana menjadi host dan presenter dalam sebuah seminar online. Mungkin khususnya untuk kegiatan virtual koordinator yang sedang kita laksanakan saat ini. Baik, apa itu host? Host itu adalah secara umumnya atau garis besar, host itu adalah orang yang memandu jalannya sebuah acara. Tapi pada kegiatan koordinator virtual ini, pengertian host itu sendiri adalah orang yang memandu jalannya sebuah acara atau kegiatan seminar online dengan bertanggung jawab terhadap room. Apa sih tugas host? Nah, tugas host di sini yang pertama adalah menyiapkan presensi. Maksudnya host ini membuat presensi itu untuk absensi para peserta yang bergabung pada VidCon. Ya. Yang kedua, mengecek room dan kesiapan petugas. Nah, mengecek room di sini maksudnya sebelum mengecek room, host itu membuat room terlebih dahulu dan menginfokan meeting link-nya atau meeting number-nya serta password-nya terlebih dahulu kepada para calon peserta. Kemudian mengecek mikrofon pada masing-masing petugas. Apakah mikrofonnya itu sudah terdengar dengan baik. Kemudian cek materi juga, apakah materi yang akan ditayangkan itu sudah siap. Kemudian cek moderator dan presenternya, apakah sudah sama-sama siap untuk melakukan video conference. Kemudian dalam mengecek room dan kesiapan petugas, host juga harus meng-approve atau admin peserta. Ini bertujuan agar tidak terjadi kebocoran data. Misalkan gini, muncul gambar atau chat yang tidak senonoh pada saat berjalannya VidCon. Kenapa bisa terjadi? Karena hal ini ketika link meeting itu dibagikan kepada peserta, maka siapapun bisa mengklik dan bisa otomatis masuk ke dalam room. Akan tetapi jika host itu mengaktifkan fasilitas enable waiting room, maka setiap peserta yang ingin bergabung harus menunggu persetujuan host untuk bisa masuk ke dalam room meeting ya. Kemudian host itu harus mengecek apakah audiens sendiri sudah ada yang bergabung atau belum. Mungkin dengan cara disapa terlebih dahulu audiensnya supaya audiens itu tahu bahwa pada room tersebut itu sedang ada kegiatan. Lalu host jangan lupa mengingatkan para peserta untuk menonaktifkan mikrofon agar di-mute. Nah, ini bertujuan untuk supaya acara
supaya tidak mengganggu acara yang sedang berlangsung, gitu ya, pada kegiatan video conference tersebut. Lalu host mengingatkan moderator dan presenter agar bisa mengaktifkan video selama acara itu berlangsung. Kenapa? Agar audiens itu bisa tahu siapa yang sedang berbicara pada saat itu. Moderatornya itu seperti apa, presenternya itu seperti apa. Nah, itu harus diaktifkan videonya selama Vkonnya berlangsung. Kemudian host juga harus memindahkan button presenter, ya, agar presenter itu bisa menayangkan slide materi yang akan dipaparkan nanti. Kemudian tugas host selanjutnya itu nomor 3, membuka Vkon. Membuka Vkon ini dirasa jika kegiatan Vkon itu dirasa sudah siap dimulai, maka host harus memberikan salam dan memperkenalkan siapa-siapa saja yang menjadi moderator atau siapa yang menjadi presenter pada saat itu. Tetapi hanya singkat saja, jangan terlalu banyak karena secara garis besar itu akan disampaikan oleh moderator. Dan setelah itu host juga menjelaskan topik dan peraturan yang ada, kemudian menyerahkan kembali pertemuan itu kepada moderator. Yang nomor 4, tugas host adalah kolaborasi dengan moderator. Maksudnya di sini adalah membantu moderator selama acara berlangsung. Memastikan mikrofon peserta itu dalam keadaan off ketika acara berlangsung dengan selalu mematikan atau mute, ya, agar tidak mengganggu jalannya acara. Kemudian membantu audiens yang ingin bertanya pada saat sesi tanya jawab dan menyalakan mikrofon. Biasanya audiens itu yang ingin bertanya melalui room chat itu mengklik tanda raise hand atau tanda angkat tangan. Setelah itu kemudian host membantu untuk mengaktifkan mikrofonnya agar audiens tersebut bisa bertanya secara langsung. Atau bisa juga membantu audiens untuk atau bisa juga audiens itu bertanya lewat room chat yang telah disediakan. Host juga menyebarkan link presenti. Perlu diingat, untuk menyebarkan link presenti ini jangan dilakukan di awal. Kenapa? Karena kalau dilakukan di awal, audiens yang tadinya masuk ke link kita atau ke room kita, kemudian mengisi presensi yang sudah disebarkan di awal, setelah diisi kemudian audiens itu banyak yang keluar. Nah, itu untuk menghindari itu, makanya link presensi disarankan untuk di-share pada saat 15 menit sebelum acara berakhir. Dan kalau bisa jangan satu kali di-share-nya, karena takutnya audiens yang ikut itu pesertanya banyak. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan atau apa saja yang diketikkan oleh para audiens di ruang chat, takutnya presensinya itu naik ke atas. Jadi mungkin audiens itu males ya untuk scrolling ke atas. Makanya tugas host untuk men-share link presensi itu jangan satu kali, kalau bisa 2 atau 3 kali. Kemudian yang kelima, tugas host adalah menutup Vkon. Nah, setelah menyebarkan presensi, kemudian moderator itu selesai dan acara dikembalikan kepada host. Nah, biasanya di sini host harus bisa menutup acara Vkon. Setelah Vkon ditutup, baru host bisa mengklik add meeting atau menutup semua akses untuk para peserta Vkon. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang apa itu presenter. Presenter di sini pada kegiatan virtual koordinator, orang yang menyampaikan materi yang disampaikan kepada semua peserta Vkon, dengan kata lain adalah presenter ini sama dengan narasumber. Apa sih yang menjadi tips menjadi presenter apa saja? Nah,
tips menjadi presenter itu yang pertama adalah tentukan tema. Temanya ini sendiri harus mau apa, tema yang mau dibahas itu seperti apa. Ini harus dikuasai oleh presenter. Yang kedua, tadi ya menguasai presenter. Jadi kebayang kalau misalnya seorang presenter tidak menguasai materi itu, ketika ada pertanyaan dari beberapa audiens itu kelabakan, gitu ya. Yang ketiga, tips menjadi presenter adalah well prepare atau persiapkan semuanya dengan baik. Mungkin, nah ini ada lagi tugas untuk presenter. Tugas presenter antara lain, satu, menyiapkan paparan jika sudah dipersilakan oleh moderator. Yang kedua, memaparkan materi dengan singkat, jelas, padat, dan berisi. Yang ketiga, menjawab pertanyaan peserta Vikon. Dan yang keempat, menyampaikan kesimpulan materi yang sudah dipaparkan peserta Vikon. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, apa itu host dan presenter dalam webinar online. Saya serahkan kembali ke Saudara Faisal Rozan. Baik, terima kasih kepada Ibu Lisana Khaira sudah memaparkan materi untuk kesempatan kali ini ya. Baik, saya langsung buka saja sistem tanya jawabnya ya. Saya akan memberikan dua pertanyaan saja, dua penanya saja ya. Silakan penanya tersebut tulis saja pertanyaannya di kolom chat. Dipersilakan. Nah, sudah ada pertanyaan Ibu dari Ibu Neni Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, apakah ada tips lain untuk menjadi presenter selain yang dipaparkan tadi pas slide yang tadi katanya Bu? Baik, waktu dan tempat silakan dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Neni. Apakah ada tips lain untuk menjadi presenter selain yang dipaparkan tadi pada slide ya? Oke, saya paparkan lagi slide-nya sebentar. Oke, ini yang tadi saya sebutkan tips menjadi presenter, selain tentukan tema, menguasai materi atau well prepare. Yang pertama itu tentu ya, tips menjadi presenter itu menguasai materi yang akan disampaikan, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian sampaikan presentasi itu dengan cara bercerita. Nah, maksudnya menyisipkan mungkin cerita-cerita yang relevan dengan topik yang dibuat agar agar suasana Vikon itu menjadi hidup. Karena sebuah cerita itu akan menjalin hubungan emosional antara narasumber dengan audiens. Tips berikutnya mungkin jika memakai slide presentasi, tampilkan saja sedikit slide itu dan manfaatkan gambar atau teks, gitu ya. Ini berguna untuk membantu audiens agar bisa memahami materi presentasi yang disampaikan oleh narasumber. Artinya tampilan pada slide itu hanya poin-poin pentingnya saja. Kemudian tips menjadi presenter yang lain itu bisa perhatikan bahasa tubuh ketika berbincang di depan umum, walaupun secara virtual ya.
Ini bisa menunjukkan kepercayaan diri dan kredibilitas dalam menguasai panggung. Kemudian tips yang lainnya mungkin berinteraksi dengan audiens agar suasana lebih hidup. Sapa audiens supaya mereka nggak bosan mengikuti acara video conference. Yang terakhir tipsnya itu harus sering-sering latihan, gitu ya, untuk menjadi presenter handal itu harus sering latihan dan mungkin membutuhkan jam terbang yang cukup banyak agar tidak gugup ketika berbicara di depan umum. Itu mungkin Saudara Fauzan. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali ya. Ini Ibu ada dua pertanyaan lagi. Sebentar, Bapak Baik, Pak. Moderator dan Ibu Pemateri, mengingat waktu sebentar lagi yaitu sekitar 10 menit sisanya, jadi mungkin agak bisa dipercepat. Terima kasih. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Ini Bu ada dua pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi mungkin ya, Ananda Oh, Fasaroza. baiklah. Baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Eli Hermawati, yaitu bagaimana cara host mengatasi lupa atau salah menyebutkan nama pembicara pada saat. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin bagaimana cara host mengatasi lupa atau salah menyebutkan nama pembicara pada saat pikon. Itu manusiawi sekali ya. Mungkin pada saat itu hostnya terlalu gugup sehingga menyebutkan nama seorang moderator atau presenter itu salah. Ya mungkin bisa dengan cara memohon maaf jika ada kesalahan gelar atau nama Bapak moderator atau Ibu moderator atau Ibu dan Bapak presenter. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf. Ketika host itu sudah melakukan hal itu dan memberikan kepada acara tersebut kepada moderator, nah di situ ada waktu untuk seorang host itu mencari tahu benar nggak nih nama-nama yang saya sebutkan tadi untuk memperbaiki dan diperbaiki ketika nanti acara itu akan ditutup. Gitu. Saya rasa seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Lisana Khaira atas jawabannya. Oke, sekarang berarti tinggal menunggu kesimpulan dari Ibu Lisana Khaira sebagai pemateri kali ini. Silakan Ibu, kesimpulannya. Oke, kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan hari ini adalah agar kegiatan pikon atau presentasi online berjalan dengan lancar dibutuhkan kolaborasi antara seorang host, moderator, dan presenter. Meskipun host, moderator, dan presenter itu menjalankan tugasnya masing-masing, tetapi semuanya itu saling terkait. Nah, untuk menjadi seorang host, moderator, atau presenter yang baik dibutuhkan latihan atau jam terbang yang cukup banyak agar terbiasa berbicara di depan umum dan bisa menghilangkan rasa gugup ketika berbicara di depan orang banyak, walaupun secara virtual. Mungkin itu kesimpulan yang saya bisa sampaikan hari ini. Silakan Saudara Faisal Rozan. Oke, baik, terima kasih Ibu, kesimpulannya sangat bermanfaat sekali. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena memang waktunya terbatas, jadi mungkin acara pikon hari ini saya tutup saja. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang tidak terjawab oleh pemateri hari ini, karena waktunya pun terbatas. Jadi saya tutup saja, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya mengingatkan kepada para partisipan untuk kali ini, silakan untuk mengisi
presensinya di kolom chat. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bapak host, Bapak Bagus Dian Riswardana. Dipersilakan. Mohon maaf Pak, di unmute dulu, soalnya suaranya nggak kedengaran. Oh iya. Terima kasih Ananda Faisal Rosan sudah mengingatkan. Baik, sama-sama Pak. Ya, untuk partisipan semua, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah menyempatkan untuk menghadiri pertemuan pada hari ini. Kemudian juga terutama untuk Ibu Lisa Ana dan Ananda Faisal Rosan, terutama sekali atas paparan yang sudah disampaikan tadi sangat memberikan pencerahan, terutama untuk saya yang pada hari ini bertindak sebagai host. Jadi ternyata masih banyak hal yang harus dan bisa dipelajari meskipun kita hanya menjadi seorang host gitu. Jadi tidak hanya sekedar membuat room, tidak hanya sekedar mempersilahkan dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita hadiri hari ini memberikan manfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian yang menghadiri presentasi ini untuk mengisi absensi secara online dan linknya sudah saya share di kolom chat. Mungkin nanti ini akan tersisa kurang lebih 3 menit lagi. Jadi mohon maaf kalau misalnya aplikasi nanti secara otomatis tertutup. Bapak Ibu, mangga kalau bisa disempatkan untuk mengisi presensi secepatnya. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih untuk semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini.